Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Kece Channel bersama Katri. Di sini kali ini Katri akan membahas tentang matematika peminatan kelas 11, yaitu persamaan kuadrat dalam trigonometri. Ini adalah pertemuan kita yang kedua. Sebelumnya kita sudah membahas tentang persamaan trigonometri ya, yang dasar ya. Jadi ada di video di part 1-nya. Nah, ini part 2-nya tentang persamaan kuadrat dalam trigonometri. Jadi nanti ada di sini yang kita cari adalah persamaan kuadrat tetapi dalam trigonometri. Hasilnya itu nanti yang dicari adalah nilai X-nya ya di sini. Nah, ini seperti ini contohnya, nih ada 5 contoh yang akan saya berikan. Yang ditanyakan adalah tentukan nilai X yang memenuhi persamaan trigonometri berikut ini pada interval 0 hingga 360. Jadi antara 0 360 ya, satu putaran ya. Nah, inilah soalnya seperti ini. Akan saya bahas dari nomor pertama. Oke, lanjut. Nah, ini nomor pertama atau nomor 1 untuk contoh soalnya. Oke, di sini ada persamaan 2 sin kuadrat X plus sin X dikurang 1 sama dengan 0. Nah, kalau dilihat diperhatikan sekilas, ini ada yang kuadrat. Nah, inilah yang dinamakan persamaan kuadrat. Nah, seperti itu. Nah, di sini untuk mempermudah kita pakai pemisalan ya. Misalkan kita punya huruf Y, ini boleh apa saja, Y, A, B, C boleh ya. Yang penting jangan samakan dengan yang ini ya, X nya ya. Berarti Y aja, kita Y. Ini adalah sin X. Oke. Sehingga kalau Y nya adalah sin X, berarti kita bisa mengubah sin X ini menjadi Y. Nah, di sini kan 2 sin kuadrat X plus sin X dikurang 1 sama dengan 0. Berarti bisa kita ubah jadi 2y kuadrat. Nah, karena ini sin kuadrat X ditambah y dikurang 1 sama dengan 0. Nah, inilah bentuk persamaan kuadrat. Jadi di sini dikatakan persamaan kuadrat dalam trigonometri karena ini bentuk yang di sini adalah trigonometri, tapi ada unsur persamaan kuadrat. Oke. Kalau sudah menjadi persamaan kuadrat seperti ini, maka kita untuk menghasilkan nilai Y adalah memfaktorkannya. Oke, cara pemfaktoran pasti sudah tahu, udah kalian pelajari di SMP, ya, di SMA juga, di kelas 10 dan di kelas 11 juga pasti ada ya. Oke. Kalau bentuknya 2y kuadrat plus y dikurang 1 sama dengan 0, berarti pemfaktorannya itu adalah antara 2y dengan y. Ini cara langsung ya. Oke, karena 2y kali y itu kan adalah 2y kuadrat. Kemudian kalau dikalikan hasilnya negatif 1, kalau dijumlah adalah 1 gitu ya. Jadi kalau kita uji coba misalkan di sini plus 1, di sini adalah min 1. Nah, ini tinggal kalikan silang begini. Min 1 kali 2 adalah min 2y, 1 kali y adalah 1y. Jadi min 2y ditambah 1 jadinya adalah min y ya. Tapi kan di sini positif, berarti ini ketukar. Oke, kita hapus. Nah, karena ini positif berarti yang sebelah sebelah yang sini nih adalah yang positif. Jadi nanti 2 dikali 1 kan 2y. Ini kalau dikurang y jadinya adalah y gitu ya. Ini 2y dikurang y jadinya y. Nah, kalau perkaliannya kan berarti min 1 dikali 1 jadi min 1. Oke, setelah dapat seperti ini berarti tinggal kita samakan dengan 0 karena ini sudah perkalian, berarti 2y min 1 itu sama dengan 0, berarti 2y sama dengan 1, y nya adalah 1/2. Nah, sedangkan yang ini berarti y
plus 1 sama dengan 0. Berarti Y-nya sama dengan negatif 1. Oke, setelah seperti ini barulah kita kembalikan lagi ke pemisalan ya. Di sini Y sama dengan sin X. Oke. Nah, maka kita ubah kembali ke dalam sin X. Sin X sama dengan, nah ini kan ada setengah dan min 1 ya, setengah. Oke. Nah, berarti nilai X bisa kita dapat. Karena di sini intervalnya 0 sampai 360, sin berapa yang hasilnya setengah? Ini kan istimewa ya. Lebih mudah jadinya. Berarti di sini adalah X sama dengan sin kalau setengah itu 30 ya, berarti X-nya sama dengan 30 derajat. Atau bisa juga, ini berarti X1 ya, X2 nya itu berarti yang setengah juga adalah di kuadran 2 ya, karena kan kalau sin itu kalau main kuadran ya, ini kuadran 1, 2, 3, dan 4. Nah, sin itu ada positifnya di kuadran 1 dan di kuadran 2. Maka untuk nilai setengah yang di kuadran 2 tinggal kita kurangin. Kuranginnya berapa? Yaitu rumusnya kan 180 dikurang alfa misalnya gitu ya. Berarti 180 kurang 30, 150 derajat. Oke. Ini sudah dapat untuk yang setengah. Kemudian di sini ada Y sama dengan min 1. Berarti sin X sama dengan min 1. Berapa nilai sin yang hasilnya min 1 adalah berapa? Min 1 itu ada di kuadran 3 dan 4 berarti ya. 3 dan 4. Berarti misalkan di sini X3 ya, karena ini X1, X2 udah. X3-nya berarti dia ada di kuadran 3 yang nilainya min 1 itu kan kalau 1 aja 90 derajat ya. Di kuadran 3 yaitu 270 derajat. Nah, caranya adalah kalau kuadran 3 kan 180 ditambah alfa misalnya gitu kan. Nah, alfanya itu kalau yang nilainya 1 kan 90. Jadi 180 ditambah 90 kan 270. Nah, di kuadran 4 itu sama aja di sini ya, 270 juga. Berarti cuma ada 3 penyelesaian. Jadi HP-nya adalah 30 derajat, 150 dan 270 derajat. Oke, seperti itu. Nah, itu buat nomor 1. Oke. Kemudian kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 2. Untuk nomor 2 di sini saya ambil contoh adalah cos. Nah ya, untuk nilai cos sama juga, ini kan ada kuadrat ya, ini ada kuadrat seperti itu. Ini bukan kuadrat ya, cos X. Nah, sekarang kita misalkan, berarti kita misalkan Y nya adalah cos X. Kalau tadi sin X ya, karena di sini kan sin kuadrat gitu ya. Nah, misalkan Y nya sama dengan sin X. Tapi kalau yang di sini yang di nomor kedua adalah cos X. Oke. Nah, berikutnya berarti kita jadikan cos X menjadi Y. Nah, ini kan jadinya Y kuadrat. Oke. Terus plus, karena di sini 1 nih ya. Ini nomor ya, bukan koefisien ya. Ini 1. Berarti Y kuadrat plus Y dikurang 2 sama dengan 0. Nah, kemudian baru kita faktorkan lagi. Kalau kita faktorkan, ini punya Y dan Y, karena Y kali Y kan Y kuadrat. Oke. Kemudian yang perkaliannya min 2 kalau dijumlah adalah positif 1. Nah, kira-kira berapa? Kira-kira adalah, karena ini negatif kan positif kali negatif. Oke. Nah, karena ini tandanya positif lebih besar, berarti yang di sini 2 kali 1 nih. Plus 2 kali min 1 kan min 2. Nah, kalau dijumlah plus 2Y ditambah negatif Y, berarti kan positif Y atau plus 1Y. Nah, kalau sudah dapat seperti ini baru nih
Y plus 2 sama dengan 0, berarti Y sama dengan negatif 2. Y negatif 1 sama dengan 0, berarti Y sama dengan 1. Oke, sekarang baru kita kembalikan ke dalam pemisalan. Nah, pemisalannya adalah Y sama dengan cos X, berarti kita kembalikan dengan cos X. Cos X sama dengan negatif 2. Nah, sekarang kalau kamu perhatikan yang namanya nilai cos itu tidak ada yang negatif 2, karena nilai cos itu hanya dari min 1 yang terkecil dan yang terbesar adalah 1 ya, nggak ada yang negatif 2, negatif 3 itu tidak ada. Nah, jadi nilai cos X itu antara min 1 sampai 1. Nah, berarti di sini tidak terpakai. Oke. Selanjutnya baru kita gunakan yang hasil yang kedua. Hasil yang kedua adalah Y sama dengan 1. Nah, cos X sama dengan 1. Nah, 1 punya hasil kalau cos itu adalah di kuadran, kan positif ya. Positif itu ada di kuadran 1 dan kuadran 4. Oke. Kuadran 1 dan kuadran 4 untuk nilai cos. Nah, cos 1 itu yang menghasilkan 1 itu adalah cos 0 ya kan. Cos 0 itu kan 1 dan cos 360 derajat karena ada di kuadran 4. Sehingga nilai X-nya adalah X1-nya adalah cos 0 ya, berarti 0. X2-nya adalah 360 derajat. Nah, maka HP penyelesaiannya adalah 0 derajat dan 360 derajat. Karena interval yang kita cari adalah 0 sampai 360. Oke, seperti itu. Oke. Kita lanjut kembali di nomor ke-3. Oke. Selanjutnya ini adalah tan. Nah, jadi satu-satu saya contohkan dari sin, cos, dan tan. Oke. Oke. 3 tan kuadrat X plus 5 tan X min 2 sama dengan 0. Nah, kalau di sini berarti pemisalannya apa? Pemisalannya adalah Y-nya sama dengan tan X. Oke. Kemudian kita ubah tan X-nya menjadi Y. Jadi di sini Y kuadrat, ada 3-nya ya di sini ya. 3Y kuadrat plus 5Y negatif 2 sama dengan 0. Oke, setelah seperti ini kita faktorkan kembali. Nah, karena 3Y kuadrat berarti dia punya faktor 3Y kali Y. Oke. 3Y kali Y kan 3Y kuadrat. Gitu ya. Nah, selanjutnya di sini kan hasil perkaliannya min 2. Tapi kalau dijumlah plus 5. Nah, kira-kira berapa nih? Kalau 2 itu faktorannya pasti 2 kali 1 kan? Nah, karena ini positifnya lebih besar ya. Positif 5 berarti yang lebih besar adalah positif. Misalkan kita coba di sini plus 2. 3 kali 2 kan 6. Nanti yang di sini negatif 1. Karena min 2 kan? Min 1 kali plus 2 adalah negatif 2. Nah, kalau ini jumlah 6Y dikurang Y. Jadinya 5. Pas ya, seperti itu ya. Oke. Nah, selanjutnya baru kita jadi fungsi 0 ya. 3Y min 1 sama dengan 0. Berarti 3Y sama dengan 1. Berarti Y-nya adalah 1/3. Kemudian Y plus 2 sama dengan 0. Berarti Y sama dengan negatif 2. Oke. Hasilnya sudah dapat untuk Y-nya sepertiga dan Y-nya adalah negatif 2. Nah, kemudian di sini kan fungsinya adalah fungsi tan ya. Kembalikan lagi ke pemisalannya adalah tan, gitu kan? Oke, tan X yang nilainya adalah sepertiga. Nah, di sini sepertiga itu kan bukan istimewa ya, dia tidak istimewa. Nah, kalian cari di kalkulator gitu ya,
kita bisa pakai yang kemarin saya udah ajarkan, itu pakai tan inverse. Nah, di kalkulator ya, tan inverse dari sepertiga mau cari nih, atau second tan dari sepertiga, atau bisa juga arches tan. Nah, ini seperti ini. Jadi di kalkulator mencari. Nah, sepertiga itu ternyata saya sudah cari ya, itu besarnya adalah 18,40 18,43. Oke. Nah, ini seperti ini. Oke, ini X1 nya. Karena di sini intervalnya 0 sampai 360, berarti kan kita pakai kuadran nih. Buat nilai tan itu yang positif di kuadran 1 dan kuadran 3 ya. Ini positif. Nah, buat rumus kuadran 3 itu 180 ditambah alfa. Nah, berarti di sini bisa kita pakai 180 ditambah 18,43. Berarti 198,43 ya. Jadi 180 ditambah 18,43. Nah, itu. Jadi buat tan X sama dengan sepertiga, X1 nya bisa 18,43 atau 198,43. Oke, ini adalah sepertiga. Kemudian Y sama dengan negatif 2. Nah, bagaimana nih kalau negatif 2? Apakah ada? Tadi kan kalau kosinus nilai negatif 2 itu tidak ada, karena kosinus itu range-nya hanya dari negatif 1 sampai 1. Itu sama juga buat sin. Buat sin juga sama ya, negatif 1 sampai 1. Nah, itu buat sin dan cos. Tapi bagaimana kalau buat tan? Nah, ternyata kalau tan itu bukan negatif 1 sampai 1. Tetapi kalau tan itu range-nya itu dari min ta hingga ya sampai ta hingga. Nah, sehingga nilai min 2 ini pasti ada. Karena di sini kan range-nya itu dari min ta hingga sampai ta hingga. Nah, bagaimana caranya? Kembali lagi kemarin. Untuk menemukan min 2 itu berarti kalian cari di kalkulator tan inverse dari min 2 atau second tan dari min 2 atau arches atau ARC tan dari negatif 2. Nah, ternyata saya sudah mencarinya. Ternyata buat negatif 2 itu adalah, ini saya X3 ya, ini S1, S2, X3. Berarti negatif 2 itu adanya di 63,43 derajat. Nah, ini. Oke. Nah, kan di sini yang negatif itu kalau di kuadran tadi kita ketahui kalau kuadran pertama itu positif buatan dan yang ketiga positif. Nah, berarti sisanya di kuadran 2 itu negatif dan di kuadran 4 itu negatif. Oh sorry, ini negatif 2. Dan X negatif 2. Oh sorry. Berarti ini ada ini duanya yang positif ya. Sorry salah, ini kita harus yang 63, sekian baru. Oke, saya hapus dulu. Oke, dia ada di kuadran 2 dan kuadran 4. Berarti dia nanti 180 ditambah 63,43 berarti ada di 180 dikurang 63,43 berarti di 75,5
ini berarti 6 1. Nah ini 116,57. Oke, ini di kuadran kedua ya berarti ya. Di kuadran keempatnya adalah berarti 360 dikurang 63,43 berarti 57, ini 6, ini 9, 296,57. Nah ini tadi saya ngambil 63,43 itu ternyata nilai tan 2 ya. Nah kalau negatif 2 berarti tinggal di apa namanya kurangin ya, jadi 180 kurang 63,43 ini. Oke, itu seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Nomor berikutnya adalah sebenarnya di sini ada dua nih, ada dua, ada cos, ada sin, tapi harus kita jadikan dalam satu jenis. Nah, karena dia di sini ada sin 90 plus x, ini ada hubungannya yang kemarin yang saya katakan bahwa rumus cos x itu bisa sin 90 ditambah x atau sin 90 dikurang x. Nah, ini bisa juga kebalikannya, kalau mencari sin x berarti dia cos 90 dikurang x, dan sin x itu adalah min cos 90 ditambah x. Nah, kenapa ini pakai min? Karena di sini atau di sini ininya min ya, ini bisa diganti-ganti. Atau min sin x itu sama aja cos 90 tambah x. Karena di kuadran 2 nilai cos itu adalah negatif. Jadi di sini min sin x. Oke, seperti itu, oke. Nah, jadi di sini kita ubah dulu fungsinya. Cos x kuadrat plus ini kan nilainya berarti tadi cos x. Nah, seperti itu. Min 2 sama dengan 0. Nah, kalau bentuknya udah seragam seperti ini, barulah kita pakai pemisalan yang tadi. Misal y-nya sama dengan cos x. Sehingga di sini punya rumus jadi y kuadrat plus y dikurang 2. Nah, baru kita faktorkan kembali. Ini y kuadrat, kalau dia di sini min 2 berarti ada positif, ada negatif. Karena ininya positif berarti yang lebih gede adalah positif. Jadi 2 kali 1. 2 dikali min 1 min 2. 2 dikurang 1 sama dengan plus 1. Oke. Sudah dapat, baru kita nol fungsikan. Y plus 2 sama dengan 0 berarti y sama dengan negatif 2. Y dikurang 1 sama dengan 0 berarti y nya sama dengan 1. Nah, ini kan yang tadi ya, kalau cos itu intervalnya dari min 1 sampai 1 ya, berarti ini nggak kepake. Yang kepake adalah y sama dengan 1, berarti cos x sama dengan 1. Berarti si x nya adalah yang nilainya 1 itu di kuadran 1 yaitu cos 0, dan di kuadran 4 cos 360 derajat. Nah, berarti x1 nya 0, x2 nya 360 derajat. Ini di kuadran 1, ini di kuadran 4. Nilainya positif ya sebenarnya. Oke, seperti itu. Jadi HP-nya adalah 0 derajat dan 360 derajat. Oke. Jadi sudah jelas ya, kalau min 2 itu karena interval cos itu dari min 1 sampai 1, tidak ada min 2. Jadi nggak kepake, kecuali kalau tan tadi ya. Kalau tan itu pasti ada. Karena dari min Tahinger sampai Tahinger. Oke, kita lanjut di soal terakhir yang kelima, yaitu di sini hampir mirip yang nomor 4. Cuma di sini ada dalam kurung. Oh, enggak mirip ya, ini udah ada cos ya, udah cos. Nah, berarti ini tinggal kita kalikan saja nih. Ini 2 kali 1 2.
Ini kita kalikan min 2 cos kuadrat X plus 3 cos X gitu kan, sama dengan 0. Nah posisinya ini cos ya, posisinya di sini kan cos kuadrat ya, kita majukan saja. Karena ini min, kita kalikan aja negatif 1. Kita kalikan negatif 1 supaya dia positif. Jadi di sini negatif 2 cos kuadrat X kalau dikalikan negatif 1 kan positif 2 cos kuadrat X. Kemudian plus 3 kita kalikan negatif jadi min 3 cos X. Kemudian positif 2 dikalikan negatif 1 sama dengan negatif 2 sama dengan 0. 0 kali ini kan tetap 0. Nah jadi semuanya dikalikan ya satu persatu. Nah ini posisi. Nah, karena ini kan duanya di sebelah sini, karena posisi persamaan kuadrat itu normalnya seperti ini. Oke. Nah baru dari sini kita misalkan kembali, misalkan y-nya sama dengan cos X, sehingga di sini adalah 2y kuadrat min 3y min 2 sama dengan 0. Kembali lagi kita faktorkan 2y ini y. Oke. Kemudian kalau dikali hasilnya min 2, kalau dijumlah hasilnya min 3. Nah, kemungkinan adalah di sini min 2, di sini positif 1. Kenapa bisa seperti itu? Karena plus 1 kali min 2 kan min 2. Ini kalau dikalikan 2 dikali min 2 jadinya min 4y ditambah 1 jadi min 3y. Oke. Nah, baru kita nol fungsikan. 2y plus 1 sama dengan 0. 2y sama dengan negatif 1. Y-nya berarti negatif 1/2. Kemudian kalau yang ini berarti y min 2 sama dengan 0. Berarti y-nya sama dengan 2. Nah, kembali lagi interval dari kosinus itu tadi negatif 1 hingga 1. Sehingga yang 2 ini tidak terpakai. Nah, yang kita pakai adalah negatif setengah. Cos X, nah y-nya adalah cos X ya, kita kembalikan lagi sama dengan negatif setengah. Nah, sekarang negatif setengah. Nilai setengah itu berarti kosinus 60 kan sebenarnya ya. Cuma karena ada di negatif, dia ada di kuadran 2 dan di kuadran 4, kuadran 3 ya, buat kosinus yang negatif. Nah ini yang positif kan sini. Nah yang negatif ada di kuadran 2 dan kuadran 3. Oke, maka untuk kalau yang positif kan 60 derajat. Kalau di kuadran 2 itu rumusnya tadi 180 dikurang alfa. Berarti 180 kurang 60 adalah 120. Berarti dia sama aja cos 120 derajat. Nah X1 nya berarti 120 derajat. Nah X2 nya berapa? Nah X2 nya di sini kan di kuadran 3. Kuadran 3 itu berarti 180 ditambah alfa. Nah berarti tadi yang nilainya setengah itu kan 60 ya kalau yang positif. Berarti 180 ditambah 60 240. Nah berarti negatif setengah itu adalah cos 240 derajat. Nah berarti nilai X2 nya adalah 240 derajat. Berarti HP-nya adalah 120 derajat dan 240 derajat. Oke, seperti itu. Ya, cukup mudah bukan ya? Mudah ya. Nah, jadi ini saya contohkan ada 5 contoh ya. Tadi ada yang sin, fungsi persamaan kuadrat dari sin kuadrat ini ya. Terus ada cos kuadrat, ada tan kuadrat, dan juga ada yang diubah terlebih dahulu ke dalam satu ini ya, satu unsur ya, cos saja gitu. Nah, ini ada yang tinggal mengubahnya kembali supaya dia membentuk persamaan dasar dari persamaan kuadrat. Oke, seperti itu ya. Nah, saya kira cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Nah, untuk video-video selanjutnya bisa
dilihat di playlist ya. Kalau kelas 11 berarti playlist matematika peminatan kelas 11. Dan video sebelumnya yang di part 1 bisa ditonton supaya menyambung ke part 2 ini. Oke, cukup sekian untuk kali ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.